Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anakku sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, jadi sehat-sehat semua. Saya mau cek dulu kehadiran kalian. Ada 13 orang ya yang hadir. Alhamdulillah. Saya minta salah seorang dari kalian membacakan doa. Saya Pak, Iya. sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, jadi alhamdulillah kita sudah berdoa bersama. Kenapa kita berdoa? Supaya kegiatan kita, pembelajaran kita hari ini itu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keberkahan, ya. Baik anak-anakku sekalian yang saya cintai dan selalu saya banggakan, sebelum kita masuk pada materi pelajaran kita, saya masih ada yang ingat materi pelajaran kita yang lalu? Masih Masih. Pak, Masih. Materi apa itu? struktur dan fungsi sel. Struktur dan fungsi sel. Ada yang bisa jelaskan kembali apa itu sel? Sel merupakan unit atau bagian dari fungsional terkecil dari makhluk hidup. Ada yang bisa tambahkan? Sel adalah unit struktural dan fungsional yang terkecil dari makhluk hidup. Ya, betul ya. Jadi sel itu adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Masih ada yang ingat bagian-bagian dari sel? Sel secara umum ada 3 bagian. Ya bagian. Ada berapa bagian? 3 bagian. Ada 3 bagian sel ya, yaitu apa? Membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Nah, kemudian di dalam sitoplasma terdapat apa lagi? 3 organ sel. Terdapat organel sel, yaitu ribosom, mitokondria, dan retikulum endoplasma. Kemudian ada organel yang dimiliki oleh sel tumbuhan dan ada yang organel yang hanya dimiliki oleh sel hewan. Ada yang bisa sebutkan satu contoh? Dinding sel. Dinding sel. Dinding sel hanya dimiliki oleh apa? Sel tumbuhan. Sel tumbuhan. Ya, jadi dinding sel hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, dan ini menjadi salah satu perbedaan antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Kemudian anak-anakku sekalian, di dalam tubuh tumbuhan ini, sel kemudian mengelompokkan diri membentuk yang namanya jaringan. Ya, membentuk yang namanya jaringan. Nah, hari ini di pertemuan kita ini itulah yang akan kita bahas, yaitu tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Ya, baik anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pada materi pelajaran hari ini,
saya akan menunjukkan tujuan dari pembelajaran kita. Baik anak-anakku sekalian, jadi hari ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari yang pertama yaitu mengenai kompetensi dasar 3.3 menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan. Adapun IPK-nya yang pertama mengidentifikasi struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan, yang kedua menentukan jenis-jenis jaringan penyusun organ akar, batang dan daun, yang ketiga mengaitkan struktur jaringan penyusun organ akar, batang dan daun dengan fungsi organ akar, batang dan daun. Yang ketiga menentukan perbedaan anatomi tumbuhan dikotil dan monokotil. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah selesainya kegiatan pembelajaran hari ini diharapkan yang pertama peserta didik dapat membandingkan ciri-ciri struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan dengan benar. Yang kedua peserta didik dapat menentukan jenis-jenis jaringan penyusun organ akar, batang dan daun dengan benar. Yang ketiga peserta didik mampu mengaitkan antara struktur jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan dengan tepat. Dan yang keempat, peserta didik dapat menentukan perbedaan anatomi tumbuhan dikotil dan monokotil dengan tepat. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anakku sekalian yang saya cintai dan selalu saya banggakan. Sekarang kita masuk pada materi pembelajaran kita. Sebelum kita terlalu jauh membahas materi kita, perhatikan video pembelajaran kita hari ini. Ada nih Pak. Baik, jadi silakan anak-anakku sekalian diamati gambar ini. Video ini. Jadi ini ada biji. Kemudian biji ini tumbuh, berkecambah, terus berkembang, tumbuh menjadi satu tanaman. Jadi anak-anakku sekalian, tadi kita sudah mengamati video. Nah, Bapak ingin bertanya sama kalian, dari pengamatan kalian, aktivitas apa yang dilihat dari video tersebut? Ada yang bisa menjawab? Yaitu adanya perubahan tinggi atau ukuran tersebut. Satu. Siapa yang bisa angkat tangan? Satu orang. Saya Pak. Iya, Sahril. Silakan, Sahril. Pada gambar tersebut disimpulkan bahwa adanya perubahan tinggi atau ukuran pada tanaman tersebut. Iya, betul sekali ya. Ya, jadi pada video tadi itu terlihat aktivitas bahwa ada pertambahan tinggi dari tanaman atau ada aktivitas pertumbuhan tanaman mulai dari biji, kemudian tumbuh menjadi tanaman kecil menjadi tanaman besar. Ya. Nah, pertanyaan Bapak lagi, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ada yang bisa jawab? Kenapa bisa terjadi pertambahan tinggi
dari batang tersebut? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Iya. Sel-sel tumbuhan terus Kire? aktif untuk membelah diri. Kire? Karena sel-sel pada tumbuhan aktif membelah. Oh iya. Bisa diulangi Kire supaya teman-temannya juga mendengarkan? Tumbuhan dapat bertumbuh karena sel-sel pada tumbuhan terus aktif untuk membelah. Betul sekali ya. Jadi kenapa bisa bertambah tinggi tanaman? Itu karena sel-sel tanaman tersebut itu aktif membelah, menyebabkan pertambahan tinggi pada tanaman atau pertambahan besar batang pada tanaman. Nah, aktivitas ini terjadi itu karena adanya sel yang membentuk jaringan pada tumbuhan. Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjut pada materi mengenai struktur dan fungsi jaringan. Untuk mempelajari ini, silakan kalian amati lagi video pembelajaran kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai jaringan pada tumbuhan. Sel-sel pada tumbuhan yang memiliki struktur yang sama akan terintegrasi menjadi suatu jaringan dan memberikan fungsi tertentu pada tubuh tumbuhan. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel penyusun jaringan selama masa pertumbuhan dan perkembangan, jaringan tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi jaringan meristem atau jaringan embrional dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan meristem atau disebut juga jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Hal ini menyebabkan sel-sel tumbuhan semakin bertambah dan menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer adalah jaringan meristem pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Meristem primer pada umumnya terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Oleh karena itu, meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan, yaitu pertumbuhan vertikal atau perpanjangan akar dan batang. Meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali atau aktif membelah kembali. Contohnya adalah kambium pembuluh atau kambium vaskuler dan kambium gabus atau velogen. Kambium vaskuler merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah yang terletak di antara pembuluh angkut xilem dan floem. Kambium vaskuler ini banyak terdapat pada batang dan akar tumbuhan dikotil. Sedangkan tumbuhan monokotil pada umumnya tidak memiliki kambium vaskuler. Aktivitas kambium ini menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder sehingga batang menjadi besar. Aktivitas pembelahan kambium vaskuler ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder, sedangkan pembelahan ke arah luar akan membentuk floem sekunder. Kita dapat menentukan umur pohon dengan melihat lingkaran tahun atau daerah gelap terang yang terbentuk pada batang pohon. Lingkaran tahun terbentuk karena aktivitas kambium vaskuler yang dipengaruhi oleh musim.
Saat musim hujan, banyak air yang dapat diserap oleh tumbuhan, menyebabkan pembelahan sel kambium vaskuler meningkat dan ukuran sel menjadi besar. Akibatnya terbentuk daerah terang. Saat musim kemarau, air yang dapat diserap tumbuhan sedikit, sehingga pembelahannya lebih lambat. Sel-sel hasil pembelahan juga memiliki ukuran yang kecil dan rapat, sehingga terbentuk daerah gelap pada batang. Jaringan dewasa atau disebut juga jaringan permanen merupakan jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah. Jaringan ini berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan sel-sel meristem sekunder yang telah mengalami diferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Jaringan pelindung terdapat di seluruh permukaan luar tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan jaringan pelindung untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan. Misalnya, hilangnya air akibat suhu yang meningkat dan melindungi dari kerusakan mekanik. Contoh dari jaringan pelindung yaitu jaringan epidermis. Sel-sel epidermis dapat berkembang atau mengalami modifikasi menjadi alat pelindung tambahan. Misalnya, stomata atau mulut daun, sisik, trikoma atau rambut-rambut, dan duri atau spina. Jaringan dasar merupakan jaringan yang hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan. Jaringan dasar seringkali disebut jaringan pengisi. Jaringan ini berperan penting dalam semua proses fisiologi atau metabolisme pada tumbuhan. Contoh dari jaringan dasar ini yaitu jaringan parenkim. Jaringan parenkim dapat berdiferensiasi menjadi banyak jenis jaringan parenkim lain, misalnya pada buah dan umbi. Parenkim berdiferensiasi menjadi parenkim cadangan makanan yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Pada daun, jaringan parenkim berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang yang berfungsi untuk proses fotosintesis. Jaringan penyokong merupakan jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan yang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda. Sel-sel jaringan kolenkim memiliki dinding sel yang mengalami penebalan, namun tidak merata. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen. Jaringan sklerenkim berfungsi untuk menyokong tubuh tumbuhan yang sudah tua. Berdasarkan bentuk selnya, jaringan sklerenkim dibagi menjadi 2, yaitu jaringan serat atau fiber dan jaringan sklereid. Jaringan serat terdiri atas sel-sel yang memanjang, meruncing pada kedua ujungnya, dan tersusun membentuk benang. Jaringan serat banyak ditemukan pada jaringan xilem. Jaringan sklereid terdiri atas sel-sel yang pendek dan memiliki bentuk yang tidak teratur. Jaringan sklereid ini banyak ditemukan pada kulit kacang atau buah pir.
Jaringan pengangkut terdiri atas dua jenis, yaitu xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat terlarut di dalamnya dari akar menuju daun. Floem berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Struktur dan fungsi jaringan pada akar, batang, dan daun. Masih ingatkah kamu fungsi akar? Beberapa fungsi akar antara lain untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah, menyerap air dan mineral dalam tanah, dan pada beberapa tumbuhan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Coba kamu pikirkan, mengapa akar tumbuhan mampu melakukan fungsi tersebut? Apakah ada keterkaitan antara struktur jaringan penyusun akar dengan fungsi akar? Pada bagian ujung akar terdapat jaringan meristem apikal dan tudung akar. Jaringan meristem apikal inilah jaringan yang sel-selnya terus membelah, membuat akar semakin panjang. Tudung akar berfungsi untuk melindungi sel-sel meristem tersebut saat membelah sehingga dapat menembus tanah tanpa mengalami kerusakan dan akar dapat menambatkan tubuh tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah. Selain menambatkan tubuh tumbuhan ke tanah, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder pusat. Epidermis merupakan bagian terluar akar. Sel-sel epidermis memiliki dinding yang tipis, sehingga air dan mineral mudah masuk ke dalam sel-sel epidermis yang kemudian diteruskan ke dalam korteks dan silinder pusat. Pada bagian tertentu, sel-sel epidermis juga mengalami modifikasi menjadi rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Bagian yang lebih dalam dari epidermis yaitu korteks. Korteks ini tersusun atas jaringan parenkim yang dinding selnya tipis dan tersusun renggang. Korteks ini berfungsi untuk tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan. Lapisan terdalam dari korteks disebut endodermis. Lapisan endodermis tersusun atas satu lapis sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat. Pada endodermis terdapat bentukan seperti pita yang disebut pita Kaspari. Pita Kaspari berfungsi untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar agar menuju ke silinder pusat. Di sebelah dalam endodermis terdapat daerah silinder pusat atau stele. Silinder pusat tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan pendukung lainnya seperti perisikel dan parenkim empulur. Sel-sel perisikel berfungsi untuk membentuk cabang akar. Berkas pengangkut pada silinder pusat terdiri atas xilem yang berfungsi mengangkut air dan mineral dari tanah menuju batang hingga ke daun, dan floem yang berfungsi mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Masih ingatkah kamu fungsi batang? Beberapa fungsi batang antara lain menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Serta pada beberapa tumbuhan, batang juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Coba kamu pikirkan, mengapa batang mampu melakukan fungsi tersebut?
Apakah ada keterkaitan antara struktur jaringan penyusun batang dengan fungsi batang? Seperti halnya akar, batang juga memiliki epidermis, korteks, dan berkas pengangkut. Bagian terluar batang yang masih muda tersusun atas jaringan epidermis. Pada batang tumbuhan dikotil yang sudah dewasa, epidermis akan rusak dan digantikan oleh periderm atau jaringan gabus. Pada bagian yang lebih dalam dari epidermis terdapat korteks. Korteks pada batang juga tersusun atas jaringan parenkim. Pada beberapa tumbuhan seperti tebu, kentang, dan rimpang kunyit, di daerah korteks inilah cadangan makanan disimpan. Berkas pengangkut pada batang merupakan kelanjutan berkas pengangkut pada akar. Melalui berkas pengangkut ini, air dan mineral yang diserap akar diteruskan oleh berkas pengangkut pada batang untuk menuju daun. Pada batang dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran. Sedangkan pada batang monokotil, berkas pengangkut tersebar. Antara xilem dan floem pada berkas pengangkut tumbuhan dikotil, terdapat kambium vaskuler yang aktif membelah. Masih ingatkah kamu fungsi daun? Daun memiliki beberapa fungsi, antara lain untuk mengambil gas karbon dioksida yang digunakan untuk fotosintesis, mengatur penguapan air atau transpirasi, dan pernapasan atau respirasi tumbuhan. Bagaimana daun tumbuhan mampu melakukan fungsi tersebut? Pada permukaan atas dan bawah daun terdapat jaringan yang disebut epidermis. Jaringan ini berfungsi melindungi jaringan di dalam daun. Pada beberapa tumbuhan, daun juga dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut kutikula yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Sel-sel epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata, sisik, dan rambut-rambut. Stomata dapat membuka dan menutup, menyesuaikan kondisi lingkungan. Pada tumbuhan umumnya, saat siang hari stomata membuka, sehingga karbon dioksida dapat masuk ke dalam daun untuk digunakan dalam fotosintesis. Pada tumbuhan yang hidup di daerah kering, misalnya kaktus, stomata menutup saat siang hari. Hal ini dilakukan agar tidak banyak air dalam tubuh yang hilang karena menguap lewat stomata. Pada tumbuhan tersebut, stomata baru membuka saat malam hari. Tahukah kamu pada bagian mana fotosintesis terjadi? Di bawah lapisan epidermis atas, terdapat jaringan yang berbentuk silinder, tersusun padat menyerupai tiang, dan banyak mengandung klorofil. Jaringan ini disebut jaringan palisade atau jaringan tiang. Di bawah jaringan palisade terdapat jaringan bunga karang, tersusun dari sel-sel yang bentuknya tidak teratur, tersusun longgar, dan juga mengandung klorofil. Kedua jaringan ini merupakan jaringan mesofil. Jaringan mesofil ini sebenarnya merupakan jaringan parenkim yang mengandung klorofil. Di dalam jaringan mesofil inilah terjadi proses fotosintesis. Pada tumbuhan monokotil, mesofil tidak berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang, tetapi tersusun atas sel-sel parenkim yang mengandung klorofil yang memiliki ukuran seragam. Di dalam daun juga terdapat jaringan xilem yang membawa air dan mineral dari batang, dan jaringan floem yang berfungsi membawa hasil fotosintesis dari daun untuk disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan.
Baik, anak-anakku sekalian, demikian tadi materi ya, video pembelajaran dari materi kita. Nah, dari penayangan video pembelajaran tadi tentu ada beberapa masalah yang timbul ya. Nah, yang pertama masalahnya yaitu jaringan apakah yang menyusun daripada tumbuhan ya. Kemudian yang kedua masalahnya yaitu mengenai jaringan penyusun, keterkaitan jaringan penyusun organ tumbuhan dengan fungsi organ tumbuhan. Yang ketiga itu adalah perbedaan antara jaringan batan dikotil dengan monokotil ya. Untuk lebih memahami materi kita ini anak-anakku sekalian, saya telah membagikan lewat WA men-share LKPD ya. Jadi kemudian kelompok juga saya sudah bagi siswa menjadi beberapa kelompok. Nah, setiap nanti siswa ini mengerjakan LKPD ya. Jadi setiap siswa mengerjakan LKPD, kemudian kelompok-kelompok ini yang tadi sudah dibagikan LKPD itu kemudian mempresentasikan hasil yang telah dibuat di dalam LKPD tersebut ya. Ya, jadi begitu. Untuk menghemat waktu, saya akan tutup Google Meet-nya ini, room-nya ini. Kita akan ketemu sebentar, saya kasih waktu 20 menit kepada siswa untuk mendiskusikan dengan teman kelompoknya tugas yang ada di dalam LKPD tersebut ya. Jadi nanti sebentar 20 menit kemudian saya akan undang kembali lagi untuk masuk ke dalam room. Demikian anak-anakku sekalian. Salah sebentar kita ketemu lagi ya, silakan dikerjakan ya. Iya, Pak, Jadi makasih. saya tutup dulu ini, sebentar saya undang kembali untuk masuk di room yang sama. Ingat ya, di room yang sama. Demikian ya. Iya, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, jumpa kembali setelah tadi kita berdiskusi di luar dari room tentang materi-materi yang ada di LKPD. Nah, sekarang kita bergabung kembali untuk berdiskusi lagi, mendiskusikan hasil dari diskusi kelompok kalian ya, tentang materi-materi pembelajaran kita yang ada di tugasnya yang ada di LKPD. Baik anak-anakku sekalian yang selalu saya cintai dan selalu saya banggakan, yang pertama, kelompok pertama yang mewakili Nur Faika ya. Nur Faika. Ya. Iya, Pak. Ya, jadi aktivitasnya yaitu saya akan tampilkan LKPD-nya, kemudian kelompok-kelompok yang ditunjuk itu kemudian membacakan hasil dari diskusi kelompoknya. Baik, saya coba share. Muncul ya? Ya, Nur Faika mewakili kelompok 1. Silakan dibacakan, Nak. Pada gambar yang ditunjukkan oleh huruf A, yaitu jaringan meristem apikal. Fungsinya melakukan pertumbuhan primer, yaitu pertambahan panjang batang,
akar, dan batang. Pada gambar yang ditunjukkan oleh huruf B, yaitu jaringan meristem interkalar. Fungsinya untuk menambah pertambahan panjang dan diameter ruas batang. Pada gambar yang ditunjukkan oleh huruf C, yaitu jaringan lateral. Fungsinya melakukan pertumbuhan sekunder, yaitu pertambahan diameter batang. Ya, baik anak-anakku sekalian, itu tadi dari kelompok 1 sudah menyampaikan yang menjadi tugasnya. Kita beri dulu aplaus untuk teman kita. Ya. Ada komentar? Kalau tidak ada, kita lanjut pada kelompok yang kedua. Muhammad Tasri. Jadi kelompok 2 ini mengamati gambar-gambar. Ada beberapa gambar di sini, kemudian mencoba mengidentifikasi gambar jaringan apa itu. Saya Pak, ya. Ya, Muhammad Tasri ya. Ya, silakan. Ya, kita lihat gambar pertama dulu tadi. Silakan. Untuk gambar nomor 1 merupakan jaringan epidermis yang terletak pada bagian luar. Yang kedua, jaringan parenkim, letaknya yaitu bagian dalam dari epidermis atau setelah epidermis. Yang ketiga, kolenkim, bagian dalam dari parenkim, berada atau di bawah dari parenkim. Selanjutnya, keempat, sklerenkim, bagian dalam dari kolenkim. Selanjutnya, kelima, ada jaringan xilem, terdapat pada bagian silinder, dan jaringan floem yang sama posisinya dengan jaringan xilem, yaitu terdapat pada bagian silinder. Ya, bagaimana? Itu tadi dari kelompok 2 sudah membawakan apa tugasnya. Ada komentar? Saya Pak, sama komentar Pak. Iya, silakan. Itu tadi teman Asri di gambar pertama jawabnya jaringan epidermis itu terletak pada bagian luar. Dia terletak bagian luar bagaimana di mana itu, Asri? Ya, jadi kelompok 2 mewakili Astri, ada tadi pertanyaan dari teman kalian. Epidermis ini maksudnya di bagian luar. Saya Pak. Iya, silakan. Maksudnya pada bagian luar itu setiap organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, buah, bunga, dan biji. Iya. Sekian Pak. Baik, jadi itu ada tambahan dari teman kelompok 1 bahwa yang dimaksud dengan jaringan beradap terletak pada bagian luar, bagian permukaan, apakah permukaan akar, batang, daun, dan biji, seperti itu. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Baik, tidak ada lagi tanggapan? Kalau tidak ada, kita lanjut pada kelompok yang ketiga tentang jadi jaringan penyusun organ bagian akar. Siapa yang bisa mewakili kelompok 3? Kelompok 3 siapa yang bisa wakili? Bagian A akar dikotil dan bagian B akar monokotil. Terus 1 epidermis, 2 korteks, 3 endermis, 4 perisikel, inti, phloem, Xilem. rambut akar, iya. 9 stel, 10 stel. Ya.
Jadi itu tadi ya. Ada yang menanggapi dari teman kelompok lainnya? Mungkin ada yang dia lihat, ada ternyata setelah dia juga mencari jawabannya ternyata berbeda. Mungkin ada yang bisa menanggapi dari kelompok lain, apakah kelompok 1, kelompok 2 dan seterusnya. Siapa yang bisa tanggapi? Kelompok 1? Mungkin Nurfaika, wakili nomor kelompok 1. Bisa menambahkan? Ya? Tidak ada pertanyaan, Pak. Oh, tidak ada pertanyaan. Iya. Yang lainnya? Ada yang bisa, tadi kan sudah disebutkan. Nah, dari penyebutan tadi, apakah nomor 1 sampai nomor 10 itu sudah benar? Ya. Saya, Pak. Iya. Bertanya. Mau bertanya ya? Iya, Pak. Silakan. Iya, Kirei, silakan Kirei. Kan tadi ada disebutkan bagian tumbuhan yang stele. Apa itu stele, Pak? Mungkin ada yang temannya yang bisa menjawab pertanyaan dari Kirei. Katanya apa itu stele? Saya Pak dari kelompok 1. Iya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, Kirei. Sependek pengetahuan saya, stele itu merupakan bagian tengah dari akar, di mana stele ini, bagian ini nih, terletak di sebelah dalam endodermis. Nah, stele ini terdiri dari perisikel, berkas pembuluh, dan parenkim. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, jadi itu dari tambahan dari temannya yang lain, dari kelompok lain, dari pertanyaan Kirei yang menyatakan apa itu stele. Jadi stele itu sama dengan silindres ya, silindres pusat. Ya, itu bahasa lainnya. Tadi sudah dijelaskan oleh temannya bahwa dalam di stele ini, bagian pusat ini itu terdapat berkas pembuluh antara silem dengan floem. Masih ada yang mau ditanyakan? Jadi kita coba identifikasi ulang ya. Yang dari gambar ini tadi sudah benar bahwa bagian A itu akar monokotil, bagian B itu akar dikotil. Nomor 1 itu adalah epidermis, kemudian nomor 2 itu adalah korteks, kemudian nomor 3 itu adalah endodermis, kemudian nomor 4 itu adalah perisikel. Nah, kemudian nomor 5 itu adalah inti, kemudian nomor 6 itu adalah floem, nomor 7 itu adalah silem, nomor 8 itu adalah rambut-rambut akar, sedangkan nomor 9 dan nomor 10 itu sama-sama stele yang tadi ditanyakan oleh Kirei ya. Baik, kita lanjut lagi untuk kelompok yang keempat. Kelompok keempat ini mengenai batang. Ada yang bisa mengidentifikasi apa ini bagian-bagiannya? Ya, ini ada juga A, ada juga B, dengan ada nomor-nomor di bawahnya. Ada yang bisa? Nomor 4, siapa yang wakili nomor 4? Yang wakili nomor 4 silakan. Kirei ya, oh Kirei. Ya, silakan Kirei dijelaskan sama temannya. Pada batang A adalah batang yang menunjukkan batang monokotil, sedangkan batang B adalah batang yang menunjukkan batang dikotil. Pada nomor 1 itu adalah bagian epidermis, nomor 2 adalah korteks, nomor 3 adalah endodermis, nomor 4 adalah periksel, nomor 5 adalah silem, nomor 6 adalah parenkim, nomor 7 adalah silem primer,
Nomor 8 adalah silem sekunder. Nomor 9 adalah kambium. Nomor 10 adalah floem sekunder. Dan yang terakhir adalah floem primer. Sekian dan terima kasih. Nah, itu jawaban dari kelompok 4. Kita beri aplaus dulu. Kelompok 3 juga tadi ya, terlupakan aplausnya. Kita beri aplaus dulu juga untuk kelompok 4. Ada tanggapan? Ya, bagaimana dengan yang lain? Apakah sudah benar ini? Ya, sudah benar ya? Oke. Sudah benar. Kita lanjut pada kelompok yang kelima. Identifikasi organ penyusun daun. Silakan kelompok 5. Siapa yang bisa wakili kelompok 5? Siapa yang bisa wakili kelompok 5? Apa tadi ya? Kire sudah kelompok 4. Nelson Dalfiano. Nelson Dalfiano. Atau siapa lagi kelompok 5 yang mewakili ini kelompok 5? Kita mau. Ya. Yang lainnya ini ada, masih ada teman-teman lainnya ini? Siapa dia? Kelompok 5. Ya, kelompok 5. Muhammad Apip, Cindy, Muhammad Apip, silakan Yang Muhammad Apip. pertama itu ada kutikula, kedua kolenkim, ketiga epidermis atas, keempat parenkim palisade, kelima parenkim spons, keenam epidermis bawah, ketujuh ada kutikula, ke-8 ada berkas pembuluh, ke-9 ada stoma, ke-10 ada phloem, ke-11, ke-12 ada silem, ke-13 ada sel penjaga. Iya. Ya, jadi itu tadi kelompok 5 sudah mengurai jawabannya. Organ penyusun daun ada tanggapan? Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Nah, jadi tadi kelompok 5 sudah mengurai organ penyusun dari pada daun, ya. Organ penyusun dari daun itu sudah disampaikan. Nah, yang tadi itu nomor 1 katanya itu adalah kutikula, kemudian nomor 2 itu adalah jaringan kolenkim, kemudian nomor 3 itu epidermis atas, yang keempat itu adalah parenkim pagar, kemudian nomor 5 itu parenkim parenkim bunga karang atau spon. Nomor 6 itu adalah epidermis bagian bawah. Nomor 7 itu adalah kutikula. Nomor 8 itu adalah berkas berkas pembuluh. Nomor 9 itu adalah stomata. Nomor 10 itu adalah phloem. Nomor 11 itu adalah silem. Kemudian nomor 12 itu adalah sel penjaga. Itu jawaban dari kelompok 5. Apakah ada tanggapan dari kelompok yang lain? Silakan kalau ada tanggapan. Saya Pak.
Saya mau bertanya Pak, saya dari tadi kelompok 2. Iya. Saya mau tanyakan apa itu sel penjaga? Ya, ada yang bisa jawab. Ada pertanyaan dari kelompok 2. Dia bertanya, itu kan nomor 12 itu ada sel penjaga, ya. Dia pertanyaannya itu apa itu sel penjaga? Nah, ini ada pada bagian epidermis. Ya. Ada Saya yang bisa Pak mau bantu jawab. Iya, silakan Muhammad Tasri, silakan dijawab, Nak. Baik, saya bantu jawab. Sel penjaga adalah sebuah sel epidermis khusus yang terdapat pada tumbuhan yang membentuk batas-batas dengan stomata. Jadi ini sel penjaga ada untuk membatasi stomata. Iya. Betul ya. Jadi menurut kelompok dari Muhammad Asri, sel penjaga ini adalah sel yang membatasi dari stomata, ya. Di mana stomata ini adalah merupakan satu daripada derivat epidermis. Iya. Bagaimana kelompok 2? Siap ya Pak. Ya, sudah ya. Terima kasih. Baik. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 5. Iya. Baik anak-anakku sekalian yang saya cintai dan selalu saya banggakan, demikian diskusi kelompok kita ini. Selanjutnya, mari kita coba buat kesimpulan dari materi pelajaran kita hari ini. Ada yang bisa simpulkan? Ada yang bisa buatkan kesimpulan dari materi pelajaran kita hari ini? Ayo kita sama-sama. Yang pertama apa itu? Yang pertama, Meristem apikal. Bahwa tumbuhan jaringan penyusun tumbuhan terdiri dari dua, yaitu jaringan apa? Meristem dan jaringan dewasa. Kalau jaringan meristem itu sifatnya aktif membelah. Sementara jaringan dewasa sudah tidak aktif lagi, ya, membelah. Jaringan meristem ini terbagi atas berapa? Ada tiga berdasarkan letaknya ya. Ada meristem apikal. Ayo sama-sama yang kedua. Jaringan lateral. Yang ketiga meristem interkalar. Sementara jaringan dewasa terdiri dari empat, yaitu jaringan apa? Yang pertama jaringan epidermis. Yang kedua jaringan parenkim atau jaringan dasar. Kemudian yang ketiga jaringan penyokong, yaitu sklerenkim dan kolengkim. Terakhir adalah jaringan pengangkut. Ya, jaringan pengangkut ya. Yang terdiri dari xilem dan phloem. Itu kemudian pada tumbuhan monokotil dengan tumbuhan dikotil itu berbeda struktur anatomi akar dan batangnya. Itu ada perbedaan yang dijumpai. Nah, demikian anak-anakku sekalian untuk pertemuan kita hari ini. Ya, tetap semangat belajar meskipun di tengah kondisi COVID seperti ini kita tidak surut untuk belajar, tetap punya semangat untuk maju bersama. Ya, demikian anak-anakku sekalian, dan insya Allah minggu depan pertemuan berikutnya kita akan membahas lagi materi yang materi lain yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Demikian saya akhiri pertemuan kita ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Iya, makasih juga nak. Nanti kan